pada tanggal 17 Agustus 1945 merupakan momen bersejarah dalam perjuangan panjang meraih kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Momen ini masih terus dirayakan hingga saat ini sebagai HUT RI. Namun, untuk mencapai kemerdekaan itu, rupanya ada perjuangan pelik demi tercapai kata mufakat tentang pelaksanaan proklamasi kemerdekaan tersebut antara golongan tua dan muda. Willoughby, MacArthur's chief of intelligence. Negotiations in Manila that bring the surrender of Japan down to concrete facts. The delegates are empowered to take orders from General MacArthur, and credentials are presented. Kalian, apa kalian sudah mendengar berita kekalahan Jepang? Belum. Benarkah itu? Apa yang sudah terjadi dengan Jepang? Benar, Sekutu telah menjatuhkan 20 kota di West Nagasaki, sehingga Jepang melakukan gencatan senjata. Kalau begitu, ini kesempatan emas untuk kita untuk memproklamasikan kemerdekaan ini. Itu benar, Jepang sudah kalah. Kita harus segera memanfaatkan kesempatan ini. Mari kita diskusikan ini dalam yang lain. Masih di tanggal 15 Agustus, pada pukul 8 malam, para pemuda berkumpul di belakang Laboratorium Bakteriologi, Jalan Pengasahan Timur nomor 13, Jakarta di bawah pemimpinan Khairul Saleh. Hadirnya kita di sini untuk melancarkan rencana kita menuju gerbang kemerdekaan Indonesia. Tapi Bu, Jepang masih menguasai bumi pertiwi kita. Kita tidak boleh. Mengenai hal ini, saya mempunyai berita bagus. Jepang sudah menyerah dengan sekutu, sehingga Indonesia telah mengalami kekosongan kekuasaan. Itu tidak bagus. Semakin cepat kita merdeka, semakin cepat kita masuk dari pemerintah. Benar sekali. Kita tidak bisa lagi mempercayai PPKI yang dibentuk oleh Jepang. Kemerdekaan harus setara dengan tangan kita sendiri. Saya setuju, kemerdekaan harus ada di tangan rakyat, bukan di tangannya Jepang atau bangsa lain. Ya, lagi pula kemerdekaan ini adalah milenium dan namanya bangsa Indonesia sebagai negara radikal dan Jepang negara. Malam ini juga kita harus kabarkan revolusi. Ya, kita harus segera menuju kekuasaan. Kami sudah siap mempertaruhkan nyawa kami. Jika Bung Karno tidak memutuskan pengumuman pada malam hari ini juga, maka akan terjadi potongan darah esok hari. Ini batang leherku, saya kasih pojok itu, dan potonglah leherku ini juga. Tidak usah menunggu esok hari. Jepang adalah masa silam. Sekarang kita harus mempersiapkan diri untuk melawan Belanda. Jika saudara sanggup dan siap untuk memproklamasikan kemerdekaan, mengapa saudara tidak melakukan itu sendiri? Mengapa harus melibatkan Bung Karno? Bisa memutuskan ini sendiri. Berikan waktu untuk menunaikan. Setelah Bung Karno meminta untuk berunding, saat itu kebetulan beberapa golongan tua ikut hadir, dan hasil akhir dari diskusi itu cukup mengecewakan golongan muda, karena para golongan tua tidak sepakat untuk memproklamasikan kemerdekaan esok hari.